Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel kesayangan kita, channel Dr. Arif Tulung. Kali ini seperti biasa saya kembali berbagi edukasi hukum, dan kali ini saya mengangkat satu topik, trik-trik atau cara membuat gugatan agar gugatan itu tidak berakibat kabur, ya. Dan kata lain, supaya gugatan tersebut tidak menjadi NO di pengadilan. Sahabat yang budiman, terkadang dalam membuat gugatan itu, gugatannya itu bukan berakibat dikabulkan, ya, atau ditolak, tetapi berakibat putusan tidak dapat diterima atau yang kita sering kenal dengan istilah NO. Bagaimana supaya gugatan itu tidak demikian? Maka mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, agar gugatan kita tidak menjadi NO atau tidak dapat diterima, supaya gugatan kita itu tidak membuang-buang waktu, maka langkah pertama atau trik-trik yang pertama yang harus kita tempuh adalah penggugat harus mengetahui terlebih dahulu dengan jelas nama, bukan nama tapi alamat si tergugat. Jadi ini kita kenal dengan segi formalitasnya. Jadi ketika membuat gugatan, maka sebagai penggugat kita harus tahu lebih pasti dulu secara jelas tentunya di mana tempat tinggal calon tergugat itu, ya. Karena terkadang kita hanya mengalamatkan alamat tergugat itu sesuai dengan KTP-nya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang alamat di KTP itu berbeda dengan alamat, ya, domisili yang sebenarnya, ya. Jadi yang kita gunakan sini adalah domisili yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena gugatan itu akan datang kepada alamat yang sekarang ditempati oleh si tergugat itu. Kalau misalnya alamatnya berbeda dengan di KTP-nya, anggaplah KTP-nya berada di jalan, misalnya di jalan A, tetapi dalam gugatan kita menulis jalan B, maka, ya, alamatnya itu pasti atau gugatannya itu pasti tidak akan sampai kepada si tergugat, ya. Nah, ini bisa membuat menjadi salah satu pertimbangan supaya gugatan kita itu menjadi kabur, dan hasilnya mungkin akan NO, ya, gugatan tidak dapat diterima itu. Nah, yang kedua adalah penggugat, menjadi sebagai penggugat harus tepat untuk menentukan status para pihak yang digugat. Jadi misalnya seperti ini, tergugatnya adalah lebih dari satu orang, anggaplah tergugatnya 2 atau 3 orang, ya. Samping itu, ya, kita harus menentukan apakah ini tergugat 1, 2 atau 3. Itu harus jeli menentukan tergugat 1, 2 atau 3. Demikian pula dengan ada para pihak yang kita kenal yang turut tergugat. Jadi dalam menentukan apakah dia tergugat atau turut tergugat itu harus betul-betul dengan jeli, ya. Kita harus betul-betul menganalisa data dengan jeli, ya. Jangan seharusnya turut tergugat tetapi kita memasukkan dia sebagai tergugat, ya. Salah. Contoh, dalam perselisihan sengketa tanah, di mana tanahnya itu masing-masing memiliki sertifikat, jangan sampai BPN kita masukkan sebagai tergugat, ya. Itu kesalahan fatal, ya. Pasti akan di NO pasti, ya. Jadi untuk menentukan apakah dia tergugat atau turut tergugat,
harus betul-betul dianalisa secara tajam, ya. Secara hati-hati. Nah, langkah ketiga adalah penggugat harus menentukan pihak mana yang harus digugat, ya. Jangan sampai gugatan itu menjadi kurang pihak. Ini juga gugatan menjadi kurang pihak. Terkadang dalam pertimbangan NU itu karena gugatannya itu kurang pihak, ya. Jadi ini harus betul-betul jeli. Kalau banyak ya tergugat, kita harus betul-betul pandai, ya. Apakah masih ada lagi tergugat yang kita tidak masukkan atau belum? Ya, jangan sampai di dalam transaksi itu, contoh saya ambil jual beli tanah, ya. Tanah yang dibeli oleh si penggugat itu dikomplain oleh orang lain, ya. Atau dikuasai oleh orang lain. Maka di sini supaya tidak kurang pihak, maka si penjual pun harus juga menjadi tergugat, ya. Harus menjadi salah satu pihak dalam tergugat itu, ya. Jadi begitu. Ya, nanti kita lihat apakah dia turut tergugat, apa tergugat, nanti dianalisa lebih dalam lagi. Ya. Kalau dalam transaksi jual beli tanah itu si penjual tidak digugat sementara objek yang dijualnya itu dikuasai oleh orang lain, ini kemungkinan besar putusannya akan NO, ya, atau kabur, ya. Akan menjadi obskur libel, ya, kabur. Nah, berikutnya, posita gugatan tidak saling bertentangan dengan petitum gugatan. Itu ya, ini juga hal yang sangat penting dilakukan, ya. Jangan sampai posita gugatan kita itu bertentangan dengan petitum gugatan. Artinya apa yang kita minta itu bertentangan dengan apa yang kita uraikan sebelumnya dalam posita gugatan. Jadi harus punya hubungan, ya, tidak boleh saling bertentangan. Jangan sampai posita gugatan kita itu kita menguraikan tentang jual beli yang terjadi, tetapi dalam petitum kita atau apa yang kita minta kepada majelis hakim, kita malah minta yang lain. Misalnya kita menguraikan jual beli tanah, tapi yang diminta malah mengembalikan sebuah mobil, ya, itu sangat riskan, ya. Jadi hati-hati, biasanya ini kawan-kawan advokat ini banyak copy paste dalam gugatan, jadi sering terjadi seperti itu, ya. Jadi hati-hati kalau melakukan copy paste, betul-betul dibaca berulang kali apakah ada yang salah ketik atau ada yang salah copy paste, ya. Biasanya kesalahan seperti ini tidak sengaja. Kalau sengaja berarti memang advokatnya itu tidak tahu, tapi bagi saya ini hal yang sangat tidak mungkin terjadi kalau disengaja, ya. Oke. Kemudian kelima, penggugat harus menjelaskan secara jelas objek sengketa yang akan digugat. Ini jadi dalam gugatan itu objek, kalau misalnya tanah itu harus jelas di mana batasnya, utara, ya, selatan, barat, dan timur. Berbatasan dengan siapa atau berbatasan dengan apa? Berapa luasnya, itu harus dengan jelas diuraikan di dalam gugatan, ya. Kalau perlu si penggugat, ya, kalau misalnya menggunakan pengacara, ya, advokat, kalau perlu tinjau lokasi dulu sebelum gugatan dibuat, sampai mana batasnya, ya. Jangan sampai ya, ia menguasai batas-batas sekarang itu sudah berubah dengan dalam sertifikat, karena biasanya itu kan dijual kembali. Misalnya perbatasan sebelah utara sudah beda dengan nama perbatasan yang dalam sertifikat, artinya sudah dijual oleh tetangga. Ini harus tahu betul, ya, karena ketika nanti terjadi gugatan pasti akan ditanya secara realnya fakta di lapangan bagaimana, ya. Jadi ikutilah fakta lapangan yang sekarang, ya. Kalau perlu diuraikan, ya, bahwa di dalam sertifikat berbatasan sedang ini, tapi sekarang sudah dikuasai oleh ini, supaya lebih jelas lagi. Nah, inilah 5 hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi bagi saya ini yang
yang sangat penting diuraikan di dalam suatu gugatan agar gugatan itu tidak menjadi NO. Demikianlah edukasi singkat ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi salah satu sarana pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.